Salam sejahtera kepada semua pelajar subjek pengajian moral. Perkenalkan, saya Dr. Siti Marfuah, pensyarah bagi subjek ini ya. Seterusnya saya akan melanjutkan kepada topik yang terakhir, yaitu topik 8 berkaitan dengan penyelesaian konflik moral ya. Oke, kita boleh lihat di sini bahwa konflik itu berasal daripada kata kerja Latin ya, configer, yang berarti saling memukul antara dua orang lah biasanya ya. Jadi secara sosiologis konflik ini diartikan sebagai satu proses sosial antara dua orang atau lebih, boleh juga secara kelompok, di mana salah satu daripada pihak ini berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya ya. Oke, konflik moral dan juga faktor penyebabnya ya. Kita boleh lihat di sini bahwa konflik moral berlaku karena adanya percanggahan nilai-nilai ya, nilai-nilai moral lah tentunya ya, antara individu yang satu dengan individu yang lain, bahkan juga antara individu dengan beberapa pihak yang lain ya. Penyebabnya apa? Nah, kita boleh lihat di sini bahwa penyebab daripada konflik moral biasanya adalah percanggahan ya, nilai, kepercayaan, peraturan, sistem pemerintahan ya, sistem pemerintahan, keperluan, kehendak, tradisi, budaya, dan juga adanya pandangan yang berbeza. Kita tahu bahwa setiap individu memiliki pandangan atau pendapat yang tidak sama ya. Oke, seterusnya adalah berkaitan dengan kemerosotan moral ya. Kemerosotan moral ini pun berlaku apabila nilai-nilai baik ataupun positif yang ada pada diri seseorang mengalami penurunan ya. Hal inilah yang menyebabkan kemerosotan moral berlaku ya. Oke, ini adalah di antara contoh-contoh isu moral adanya bribery ataupun rasuah ya, unsafe sex, infidelity, gangsterism, dadah dan sebagainya ya. Oke, jenis-jenis konflik moral ya. Ada beberapa jenis konflik moral ya. Di sini kita akan pelajari 5 jenis konflik moral. Di antaranya adalah konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik interorganisasi, konflik antar kelompok, dan juga konflik antara individu dengan kelompok ya. Kita akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah konflik intrapersonal, di mana konflik ini biasanya terjadi dalam diri individu sendiri, ditimbulkan oleh faktor-faktor pemikiran pribadi itu sendiri ya, seperti mungkin sikap kita ya, emosi kita ya, prinsip kita, dan juga kepentingan diri sendiri ya. Contohnya apabila keyakinan yang dipegang oleh seorang individu ini bertentangan dengan nilai budaya sesuatu masyarakat, atau mungkin keinginan yang ada dalam diri seseorang ini tidak sesuai dengan kemampuannya. Seseorang ingin membeli kereta mahal padahal dia tak mampu nak beli. Ini kadang boleh menyebabkan konflik dalam diri sendiri, disebut dengan konflik intrapersonal ya. Oke, seterusnya adalah konflik interpersonal ya, yaitu konflik yang terjadi karena pertentangan antara seorang individu dengan individu yang lain. Konflik ini memang sering terjadi dalam kalangan masyarakat kita, terutama dalam lingkungan sosial. Contohnya mungkin dalam keluarga, mungkin antara adik-beradik, ya, kelompok rakan sebaya, kawan di sekolah, masyarakat, jiran, tetangga, bahkan juga boleh terjadi dalam satu negara ya. Oke, yang ketiga adalah konflik interorganisasi, yaitu konflik yang melibatkan antara dua organisasi ya, atau lebih, yang berbentuk kepada syarikat yang berbeza, parti politik yang berbeza, negara yang berbeza, dan juga sebagainya ya. Konflik antar kelompok ini pun ada dibahagikan lagi, yaitu intra-group dan juga inter-group ya. Intra-group adalah konflik yang ditimbulkan oleh individu-individu yang ada dalam satu kelompok itu sendiri ya. Konflik intra-group ini terjadi karena adanya ketidakfahaman pendapat ataupun pandangan antara satu sama lain ya. Yang kedua pula konflik intergroup ya, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ataupun persaingan antara dua kelompok, A dengan B contohnya ini ya. Oke, konflik antar individu ya, yaitu konflik antara individu dan kelompok melibatkan seorang individu itu gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada dalam kelompok, terutamanya mungkin tempat dia bekerja. Ini adalah konflik antara individu dengan kelompok ya. Oke, bagaimana strategi untuk menyelesaikan konflik ini? Nah, kita akan sambung kepada sesi seterusnya.